Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Yuliawati, SPD MM MPD, selaku dosen mata kuliah karakter Building. Saya Agiska Alfianisa dengan NIM 19221081 dari kelas 19 3C 04 Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang diberi judul Pelestarian Bahasa Daerah, Kontribusinya Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan linguistik yang kaya menghadapi tantangan serius terkait dengan kepunahan bahasa daerah. Lebih dari sekitar 700 bahasa daerah telah diidentifikasi di seluruh kepulauan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak dari bahasa-bahasa ini menghadapi ancaman kepunahan. Pengaruh global dan pertumbuhan urbanisasi telah menyebabkan pergeseran signifikan dalam penggunaan bahasa di masyarakat. Bahasa daerah seringkali tergantikan oleh bahasa Indonesia atau bahasa internasional dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, sistem pendidikan yang lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar juga dapat mengurangi nilai dan kepentingan bahasa daerah di kalangan generasi muda. Kurangnya materi pendidikan dan literasi dalam bahasa daerah juga menjadi hambatan. Ada juga beberapa bahasa daerah dianggap kurang prestisius atau kuno, menyebabkan stigma negatif di antara penuturnya. Pemahaman terbatas terhadap nilai budaya dan historis bahasa daerah juga dapat memicu kepunahan. Contoh kasus di Sulawesi, terdapat beberapa bahasa yang mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Misalnya bahasa Panasuan, bahasa Talondo, bahasa Napu. Sementara di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu, dalam jurnal berjudul Menuju Generasi Monolingual di Kota Palu, kini telah menghadapi problem pergeseran bahasa. Dalam penelitian tersebut, mengungkapkan suku Kaili yang memiliki bahasa ibu Kaili terancam punah, karena generasi muda suku Kaili mulai enggan menggunakan bahasa tersebut, sehingga praktis hanya digunakan golongan tua. Ancaman kepunahan pun tinggal menunggu waktu saja. Dikutip dari laman CNN Indonesia, beberapa bahasa daerah yang terancam punah berasal dari daerah timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, NTB, hingga Papua. Isu kepunahan bahasa daerah sendiri dapat dikaitkan dengan beberapa pilar SDGs, terutama yang berkaitan dengan keberagaman budaya, pendidikan, dan kesetaraan. Berikut adalah kaitan isu bahasa daerah dengan beberapa pilar SDGs. Yang pertama ada pendidikan berkualitas, pilar SDGs keempat. Melestarikan bahasa daerah dapat mendukung pendidikan berkualitas dengan memasukkan bahasa daerah sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Ini memungkinkan generasi muda untuk memahami, menggunakan, dan melestarikan bahasa daerah mereka. Yang kedua ada kesetaraan gender, pilar SDGs kelima. Bahasa daerah juga bisa berperan dalam mendukung kesetaraan gender. Beberapa budaya mungkin memiliki norma dan peran yang berbeda antara pria dan wanita, dan pemeliharaan bahasa daerah dapat membantu memahami dan mempertahankan warisan ini. Yang ketiga, kehidupan di darat, pilar SDGs ke-15. Bahasa daerah sering mencakup pengetahuan lokal tentang lingkungan dan ekosistem di suatu wilayah. Pelestarian bahasa daerah dapat mendukung upaya pelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang keempat ada industri, inovasi, dan infrastruktur, pilar SDGs ke-9. Keterlibatan bahasa daerah dalam pembelajaran dan inovasi lokal dapat menjadi modal sosial dan budaya untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur lokal. Menanamkan nilai-nilai lokal dalam pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan memperhitungkan konteks budaya setempat. Yang kelima, kota dan permukiman berkelanjutan, pilar SDGs ke-11. Bahasa daerah adalah bahasa penting dari identitas budaya di tingkat lokal, termasuk di kota dan permukiman. Mempromosikan bahasa daerah dapat membantu menciptakan kota dan permukiman yang berkelanjutan secara sosial dan budaya. Dan yang terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan pilar SDGs ke-17. Pelestarian bahasa daerah membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting dalam mencapai tujuan pelestarian bahasa daerah secara efektif.
Peran sebagai mahasiswa dalam memperkenalkan bahasa daerah di kalangan muda dengan menggunakan media sosial dan teknologi untuk mempromosikan bahasa daerah. Mahasiswa dapat membuat konten online seperti podcast, video pendek, atau blog yang membahas dan memperkenalkan bahasa daerah kepada audiens yang lebih luas, mendorong dan mendukung kreativitas dalam penggunaan bahasa daerah, termasuk dalam seni, sastra, musik, dan bentuk ekspresi lainnya. Melalui keterlibatan dan peran aktif mahasiswa, upaya pelestarian bahasa daerah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, bahasa daerah sangat penting untuk dilestarikan agar tidak mengalami kepunahan. Bahasa daerah adalah budaya dan identitas bangsa serta merupakan aset yang sangat berharga, sehingga sangat perlu untuk mempertahankan dan dilestarikan, terutama di era generasi yang sedang berlangsung saat